Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan seluruh dunia. Nah, di sini aku mau nanya nih, bagaimana sih cara internet itu untuk berkomunikasi? Dalam bahasa arsitektur terdapat model OSI atau OSI layer. Nah, kita kembali dulu nih ke tahun 1980-an. Pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau jaringan dengan protokol yang berbeda. Alhasil, dibuatlah dua proyek besar untuk menentukan protokol standar bagi semua perangkat. Salah satu proyek digarap oleh ISO, International Organization for Standardization. Sementara CCITT, Komisi Konsultan Komunikasi dari Prancis, mengerjakan penyusunan model lainnya. Keduanya menghasilkan konsep yang menarik sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection atau bisa disebut juga sebagai OSI pada 1983. Nah, di sini terdapat tujuan dari OSI itu, yaitu agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interporate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Di dalam OSI terdapat 7 layers, yaitu application layers, presentation layers, session layers, transport layers, network layers, data link layers, physical layers. Agar kita lebih memahami konsep dari layers tersebut, di sini aku mau ngasih sebuah cerita sedikit aja, cerita kecil, yaitu kenalin nih, ada Suyono. Suyono ingin membuka website menggunakan laptopnya dengan membuka web browser dan mengetik nama domainnya. Nah, saat kita mengakses sebuah website dari browser, itu kita akan masuk ke dalam hal pertama yaitu dari OSI layer, yaitu application layer, yang dimana nantinya sebuah data akan dibuat. Nah, setelah data dibuat, lanjut ke layar selanjutnya yaitu presentation layer, yaitu layer yang memiliki tugas untuk mengekspresikan data. Nah, layar selanjutnya adalah session layer. Layer ini berfungsi sebagai layar yang memberikan sesi waktu untuk membuka jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Nah, sekarang kita masuk ke sesi keempat, yaitu transport layer. Seperti namanya, berfungsi untuk mentransportasikan data ke penerima menggunakan protokol TCP atau UDP. Data pun akan diubah menjadi segmen sesuai dengan protokol data unit pada transport layer. Nah, sekarang tugas dari network layer, yaitu menentukan IP address sumber dan tujuan serta mencari rute terbaik agar pengiriman cepat dan efisien. Segmen sebelumnya akan diubah lagi menjadi paket oleh network layer untuk meningkatkan efisiensi transfer data. Nah, kemudian ada layer data link, yaitu layer kedua yang paling bawah, yang tugas utamanya adalah memberi MAC address sumber dan tujuan. Bedanya adalah MAC address ini adalah merupakan physical, sedangkan IP address merupakan logical. Paket akan diubah lagi menjadi link layer oleh data link. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu physical layer, yang berfungsi sebagai media pengiriman data. Data yang dikirim akan selalu berupa bit, yaitu bilangan biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, sekarang kita akan memulai perjalanan kita, teman-teman. Data dikirim ke internet service provider yang dimana dapat mengakses server yang ada di internet. Secara otomatis dapat mencari media atau kabel mana yang akan ditempuh. Setelah data sampai di server akan mengkonfirmasi datanya terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan bit sebelumnya yang akan diubah ke frame lagi. Nah, di sisi sang penerima, proses OSI pun terlahir kembali. Namun terbalik, data akan dikembalikan seperti semula, dari frame ke paket, paket ke segmen, lalu dari segmen akan kembali ke data. Data tetap akan dikirim selama sesi komunikasi berlangsung. Setelah itu data akan dideskripsi dan dekapsulasi agar dapat dibaca oleh si penerima. Dan langkah terakhir adalah data akan dibaca oleh server. Nah, nantinya aplikasi akan memproses dan membaca jenis datanya. Server akan membahas mau menerima atau menolak permintaan kalian. Nah,
Pada akhirnya, Suyono dapat mengakses website yang ingin dia tuju tersebut. Dan begitulah proses OSI layer dalam proses yang sebenarnya. Nah, di sini ada sedikit ringkasan dari seluruh layer yang ada di dalam OSI, yaitu di sini ada application layer, yaitu memproses data dengan header berdasarkan protokolnya, bisa menggunakan HTTPS, DNS, dan SMTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada presentation layer, yaitu mengekripsi dan deskripsi serta enkapsulasi dan dekapsulasi data, bisa menggunakan SSL. Selanjutnya ada session layer, yaitu untuk mengatur koneksi pengiriman dan penerima dalam sesi waktu dan jalur data yang dikirim. Kemudian ada transport layer sebagai pengirim data menggunakan TCP dan UDP. Selanjutnya ke network layer, memberikan IP address sumber dan tujuan serta menentukan rute terbaik, bisa menggunakan router. Data link layer, yaitu memberikan MAC address sumber dan tujuan, error control, flow control, dan lain-lain, bisa menggunakan switch. Kemudian ada physical layer sebagai media dalam pengiriman data, bisa menggunakan kabelan dan juga Ethernet. Nah, pada kenyataannya internet modern tidak berdasarkan model OSI, tetapi lebih ke model TCP/IP yang lebih sederhana. Namun nih model OSI itu masih sering digunakan karena dapat membantu memvisualisasikan dan mengkomunikasikan bagaimana jaringan beroperasi dan membantu troubleshooting masalah dalam sebuah jaringan. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.